Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Meteor Master versi novel bagian 1204. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hal ini, dan dia pun segera memimpin Qingchen dan yang lainnya untuk melewati api warna-warni yang kacau ini. Dunia rahasia markas besar ada di sana, kata pengrajin kuno Tianjun seraya menunjuk ke depan. Qingchen pun segera melihat dengan tergesa-gesa dan tiba-tiba Qingchen samar-samar melihat sebuah pulau yang terapung. Pulau itu tergantung di tengah api berwarna-warni yang kacau. Di saat Qingchen dan yang lainnya semakin dekat, pulau itu pun juga nampak semakin membesar. Di permukaan, ini adalah sebuah pulau, tetapi kenyataannya pulau ini sangatlah luas. Sekilas tak terlihat seperti benua yang luas. Itu tergantung di antara langit dan bumi. Lebih besar dari beberapa bintang besar yang dilihat Qingchen sebelumnya. Setelah Qingchen pergi, yang mulai Ersi memandang dengan jelek ke arah Penatua Tianxing. Penatua Tianxing, mengapa Anda ingin saya meminta maaf sebelumnya? Anak ini tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Anda tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah di depan pengrajin Tianjuo, kata Imle Ersi. Diam, apakah kamu masih berpikir kamu tidak mengeksposnya dengan cukup cepat? Kata Penatua Tianxing, dia menus dingin. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Qingchen, dan dia jangan sampai mengekspos mata-mata ras iblisnya di hadapan orang lain. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan Qingchen itu tetap aman? Kata Imle Ersi. Jika tidak, bagaimana menurutmu? Saya curiga ada orang lain yang bersembunyi di camp Tianjuo ini. Jika tidak, bagaimana Penatua Gusu bisa melarikan diri begitu saja? Tetapi sampai sekarang saya tidak dapat menebak siapa orang itu. Sebelum pengrajin kuno Tianjun pergi, sebaiknya kita jangan membuat masalah, kata Penatua Tianxing. Ya baik, kata Imle Ersi, dia berkata dengan ekspresi yang jelek. Sementara di sisi lain, setelah Qingchen kembali ke istana yang mulia mantra, Qingchen terus mengerutkan kening sambil berpikir. Senior leluhur naga, leluhur suci sungai darah, Lord of the Abyss, apakah kalian bertiga melihat sesuatu? Tanya Qingchen kepada ketiganya. Tuanku, pengrajin kuno Tianjun adalah sosok Tianjun, dan dia seharusnya menjadi dewa di ranah puncak tap tengah yang mulia surgawi, dengan kekuatan yang luar biasa. Saya berada di dunia kacau cakram Gyokiankun dan tidak berani terburu-buru menyelidikinya. Jika tidak, maka kemungkinan besar akan terungkap, kata leluhur suci sungai darah. Jika mereka berada di masa kejayaannya, mereka mungkin bisa mengintip beberapa petunjuk. Tetapi sekarang mereka semua berada di dunia yang kacau. Tentu saja mereka tidak berani melihatnya secara gegabah. Qingchen mendengar ini dan Qingchen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Nah Qingchen, apakah kamu sendiri melihat sesuatu? Kata leluhur naga Hong Huang, dia bertanya. Belum, kata Qingchen. Sejak mengetahui bahwa ada mata-mata tingkat wakil Master Aula dalam Tianjuo, Qingchen memiliki sikap waspada terhadap wakil Master Aula manapun. Oleh karena itu, ketika Qingchen menargetkan yang mulai Ersi sebelumnya, Qingchen sebenarnya melakukannya dengan sengaja. Karena yang mulai Ersi adalah mata-mata, Qingchen tahu bahwa jika pengrajin kuno Tianjun benar-benar merupakan harimau besar yang tersembunyi di dalam Tianjuo, maka dia tidak akan mengetahui identitas yang mulai Ersi. Dan Qingchen ingin menargetkan yang mulai Ersi untuk melihat reaksi dari pengrajin kuno Tianjun. Namun sayangnya, pengrajin kuno Tianjun tidak menanggapi hal ini. Dan hal ini pun membuat Qingchen mengerutkan kening. Karena terkadang tidak ada respon juga merupakan respon. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kita hanya bisa terus menguji, kata Qingchen. Seberkas cahaya melintas di matanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Qingchen terus-menerus mundur di camp Tianjuo untuk berkultivasi dan tidak mengganggu orang lain. Pengrajin kuno Tianjun juga tidak datang untuk menemui Qingchen. Namun Qingchen menggunakan hari-hari ini untuk membiarkan Raja Blisliger diam-diam melarikan diri dari area urat mineral dan secara langsung membiarkan basis kultivasi mereka menerobos ke ranah yang mulia. Adapun Raja Iblis Liga sendiri, dia bahkan mencapai ranah puncak Melapana. Pada saat yang sama, Qingchen juga menyusupkan beberapa kekuatan asli yang mulia bumi dan jejak aura yang mulia surgawi pada beberapa orang itu.
dengan peningkatan kekuatan Raja Iblis Liger, serigala bermata perak, dan yang lainnya. Mereka secara bertahap akan menyadari kekuatan dari ranah yang mulia bumi dan juga ranah yang mulia surgawi. Dan selama ada sumber daya yang cukup, ada harapan besar untuk mereka menerobos ranah yang mulia bumi di masa depan. Tetapi Qin Chen hanya bisa melakukan ini kepada mereka semua. Beberapa hari kemudian, boom, ada ledakan pada hari ini di atas Gunung Pulkan. Sebuah pesawat luar angkasa besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Itu adalah kapal luar angkasa kuno. Banyak orang yang melihatnya pun kaget. Kapal luar angkasa kuno, harta karun terbang teratas, itu adalah harta karun tingkat surgawi. Setelah diaktifkan, itu dapat memasuki ruang partikel khusus alam semesta, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan juga luar biasa. Namun bahtera bintang kuno termasuk dalam teknik pemurnian yang hilang di alam semesta. Saat ini tidak ada yang bisa memperbaikinya. Semua bahtera bintang kuno telah diwariskan dari zaman kuno. Bahkan pendiri Tianzhuo, Shen-Gong Tianjun, dia juga hanya dapat memperbaiki bahtera bintang kuno 1 tetapi tidak dapat memperbaiki yang baru. Ini adalah harta karun terbang khusus yang hanya dimiliki oleh kekuatan pengrajin terbaik seperti Tianzhuo. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, Guru Suci Yao Guang, kalian bertiga kembali ke markas besar bersamaku. Di kapal luar angkasa kuno itu, auman pengrajin kuno Tianjun terdengar dari sana. Ayo pergi, kata Qin Chen matanya berkedip dan dia pun langsung memasuki kapal luar angkasa kuno itu. Kami memberi hormat kepada Master Tianjun pengrajin kuno. Di luar istana Huoshen, Penatua Yehe membawa banyak penatua dan juga para ahli yang mulia untuk memberi hormat kepada Tianjun pengrajin kuno. Dan setelah beberapa saat, kapal luar angkasa kuno itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Segera kirimkan berita bahwa Master pengrajin kuno Tianjun telah meninggalkan camp Tianzhuo di medan perang 10.000 ras menggunakan kapal luar angkasa kuno dan bergegas kembali ke markas Tianzhuo bersama Qin Chen dan yang lainnya. Sementara pada saat ini, ketika Penatua Tianxing kembali ke istananya, dia pun segera memberi perintah kepada Yang Mulia Ersi dengan matanya yang dingin. Yah, baik, kata Yang Mulia Ersi, dia pun langsung mundur. Sementara saat ini di Bahtera Bintang kuno, setelah Qin Chen memasuki Bahtera Bintang, dia sudah dikejutkan oleh struktur Bahtera Bintang ini. Ada banyak batasan yang mengerikan di seluruh kapal bintang, dan setiap batasan sangatlah rumit. Bahkan dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, dan Qin Chen pun merasa sangat terkejut. Larangan apapun mengandung prinsip pembentukan yang paling rumit. Hahaha, saat aku pertama kali memasuki kapal luar angkasa kuno, aku juga sama sepertimu. Melihat ekspresi Qin Chen, pengrajin kuno Tianjun tertawa. Dibutuhkan 3 bulan penuh untuk bisa sampai kembali ke markas besar Tianzhuo, dan Anda bisa mengamatinya dengan cermat. Suara pengrajin kuno Tianjun turun dan dia segera bergegas kembali ke tempatnya yang merupakan inti dari kapal luar angkasa kuno. Dan Qin Chen terus tinggal di sini untuk mengamati. Dan setelah beberapa saat, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak karena sebuah pesan telah muncul di harta komunikasinya, yaitu berita bahwa Penatua Tianxing telah mengirim seseorang untuk pergi ke kamar dagang Ling Yuan. Dan ini adalah pesan yang disampaikan kepadanya oleh pemimpin iblis bulu. Dengan cara ini, para tetua di mana saya berada, Penatua Tianxing tidak dapat mewariskan sama sekali. Dengan cara ini, selama kita menghadapi serangan dalam perjalanan pulang, maka itu harus dilewati oleh Master kuno Tianjun. Dan itu juga dapat membuktikan bahwa Master kuno Tianjun sebenarnya adalah bidak catur dari klan iblis. Kata Qin Chen, dia berdiam-diam berkata di dalam hatinya dengan gugup. Awalnya Qin Chen sebenarnya akan kembali ke markas besar Tianzhuo sendirian, tetapi untuk menguji harimau besar ini, Qin Chen ragu-ragu untuk waktu yang lama. Namun pada akhirnya Qin Chen memutuskan untuk menguji pengrajin kuno Tianjun. Tentu saja hal ini juga akan membahayakan nyawanya. Jika hanya pengrajin kuno Tianjun, maka Qin Chen tidak akan takut. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia akan bertemu dengan orang kuat yang dikirim oleh leluhur iblis abis. Jika ada puncak kemuliaan surgawi lainnya seperti Dewa Iblis sebelumnya, dan tidak ada ibunya yang akan maju menyelamatkannya, maka dalam situasi seperti itu, Qin Chen akan benar-benar dalam masalah. Namun berita tentang camp Tianzhuo juga telah disampaikan kembali ke markas besar Tianzhuo.
Dan jika Shen Gong Tianjun, pemimpin Tianjua, mendapat kabar tersebut, dia juga pasti akan melakukan sesuatu dan tidak mungkin membiarkan iblis menyergap diri mereka sendiri. Mengetahui bahwa langit berbintang di luar medan perang 10.000 ras adalah umat manusia Xiaoyao Supreme waktu itu yang memblokir leluhur iblis abis untuknya, maka Qin Chen tidak akan mendapat masalah dari leluhur iblis abis, dan setidaknya sampai batas tertentu Qin Chen masih aman. Pada saat ini, kapal luar angkasa kuno itu terbang dengan sangat cepat melintasi yang langit berbintang. Karena camp Tianjua sendiri terletak di tepi medan perang 10.000 ras, jadi hanya beberapa hari kemudian Qin Chen dan yang lainnya telah meninggalkan ruang lingkup medan perang 10.000 ras. Beberapa hari ke depan akan menjadi hari yang paling berbahaya, kata Qin Chen. Dia langsung menyebutkannya. Di medan perang 10.000 ras yang kuat seperti awan, menurut aturan, yang tertindih tidak akan bisa mengaksesnya. Angin dan rumput apapun dapat dideteksi. Oleh karena itu, lokasi medan perang 10.000 ras bukanlah lokasi penyergapan yang bagus. Sebaliknya, itu adalah metode waktu yang sangat berbahaya setelah meninggalkan zona medan perang 10.000 ras. Saya kemudian melihat kapal luar angkasa kuno yang dikemudikan oleh pengrajin kuno Tianjun langsung memasuki ruang partikel khusus dan kecepatannya ditingkatkan hingga ekstrim. Hanya 1 hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah memasuki kehampaan yang gelap gulita dan ada keheningan di sekitar mereka tanpa kehidupan. Ini adalah alam rahasia saudara Pak, kata Yang Mulia Mantra seraya melihat ke dalam kehampaan gelap di luar, dan mau tidak mau berkata dengan terkejut. Alam rahasia saudara Pak, kata Qin Chen. Dia bertanya-tanya. Ya, Yang Mulia Mantra mengangguk dan lalu dia menjelaskan. Alam rahasia saudara Pak adalah alam rahasia sangat terpencil di alam semesta yang jauh. Ini adalah salah satu dunia rahasia paling berbahaya di alam semesta yang luas. Tingkat bahayanya sendiri hampir sama dengan beberapa alam rahasia. Hanya saja jangkauan alam rahasia Pak sangatlah besar. Saat kita pergi ke markas, kita bisa melalui jalur lain. Saya tidak tahu mengapa pengrajin kuno Tianjun sengaja keluar dari alam rahasia Pak. Mendengar ini, Qin Chen pun sedikit terkejut. Mungkinkah? Namun pada saat ini, pengrajin kuno Tianjun tiba-tiba muncul di sini. Ini karena sangat sulit untuk menemukannya di alam rahasia Pak. Jika tidak ada kapal luar angkasa kuno, akan mudah tersesat di alam rahasia Pak. Meskipun akan ada lebih banyak jalan memutar, tetapi hal yang sama tidak akan ditemukan oleh para Master Iblis. Jika orang-orang dari Master Iblis ingin menemukan jejak kita, mungkin itu akan memakan banyak waktu, dan saat itu kita sudah memasuki wilayah umat manusia, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia menjelaskan kepada semua orang. Oh, jadi begitu, kata Yang Mulia Mantra. Dia pun mengangguk. Dia harus mengatakan bahwa pengrajin kuno Tianjun ini terlalu mempertimbangkan banyak hal. Namun di samping Qin Chen terkejut, karena meskipun alam rahasia Pak dapat membuat sangat sulit untuk menemukan Master Iblis, tetapi juga sangat sulit bagi Master ras manusia untuk menemukan mereka. Markas besar Tianjua ingin menyelidikinya di masa depan ini juga akan menjadi sulit. Qin Chen pun saat ini selalu waspada. 1 hari, 2 hari, 10 hari. Qin Chen selalu waspada, tetapi Qin Chen tidak pernah menghadapi bahaya. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan perjalanan antar bintang, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya meninggalkan dunia rahasia Pak. Dan Qin Chen juga yang lainnya memasuki wilayah umat manusia. Begitu sampai di wilayah umat manusia, jika iblis ingin menyerang dan membunuh mereka, maka kesulitannya akan semakin meningkat. Hahaha, jangan khawatir. Kita jauh lebih aman di sini, kata pengrajin kuno Tianjun sambil tersenyum. Dia pun lalu memandang Qin Chen. Tahukah Anda bahwa kali ini saya masuk ke alam rahasia Pak? Semuanya karena Anda, dan pencapaian Anda membuat Tianjua saya semakin sulit, kata pengrajin kuno Tianjun. Menjadi sulit, kata Qin Chen. Dia sedikit bingung. Ya, di zaman saya, siapapun yang menerobos ranah Yang Mulia Bumi dapat memperoleh status penatua. Seperti Yang Mulia Mantra, siapapun yang dapat mengikuti saya kembali ke markas Tianjua kali ini, dia akan diberikan posisi penatua. Namun kali ini Anda telah melakukan pekerjaan yang baik untuk Tianjua saya dan menemukan mata-mata dari ras iblis. Setelah saya sampai, saya akan menyelidikinya dengan cermat. Selama ratusan ribu tahun penatua Gu Sun berada di camp ini, dia memang telah menyebabkan camp Tianjua saya kehilangan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan kejahatannya sangat keji. Jika Anda tidak menemukannya, maka camp Tianjua saya tidak akan pernah tahu berapa banyak sumber daya yang akan hilang. Mengatakan ini, mata pengrajin kuno Tianjun dingin. Selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah menyelidikinya.
Selain camp Tianjuo saya, di beberapa camp lain di medan perang 10.000 ras, juga sedikit aneh. Saya khawatir akan ada banyak sumber daya yang hilang. Namun sekarang, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut Tianjuoku, aku khawatir posisimu akan cukup tinggi, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia berkata sambil tersenyum. Ketika Yang Mulia Mantra mendengarnya, hatinya langsung tergerak. Pengrajin kuno Tianjun berkata demikian, mungkinkah hadiah kantor pusat untuk Qin Chen bukan hanya seorang penatua? Itu sangat mungkin, karena Qin Chen sendiri adalah murid Tianjuo. Meskipun dia belum pernah pergi ke markas Tianjuo untuk melapor, namun nyatanya Tianjuo sudah lama mendengar semua perbuatannya. Di Laut Pasang Surut, Qin Chen dikejar oleh Yang Mulia Iblis. Pada saat itu basis kultivasi Qin Chen hanyalah guru suci kecil, tetapi dia membawa lawan ke tanah terlarang lautan virtual, menjebak dan membunuhnya. Kedua, di alam surga selatan, Qin Chen memasuki area terlarang Pavilion Pedang Tongtian dan akhirnya berhasil melarikan diri di bawah banyak ahli yang mulia, menjadi jenius Tianjuo yang keluar dari tanah terlarang Pavilion Pedang Tongtian hidup-hidup. Kejadian ini menyebabkan Qin Chen tidak pernah kembali ke Tianjuo. Namun kenyataannya hal itu telah diperhatikan oleh banyak master tingkat tinggi di Tianjuo. Dan kali ini, Qin Chen juga memberikan kontribusi besar bagi Tianjuo. Namun pada saat ini, Qin Chen nampak tidak peduli ketika dia mendengar kata-kata dari pengrajin kuno Tianjun. Qin Chen hanya tersenyum sedikit. Tuan pengrajin kuno Tianjun, maaf mengganggu, tetapi murid tidak terlalu peduli dengan posisi di Tianjuo, kata Qin Chen. Hahaha, menarik, kata pengrajin kuno Tianjun seraya memandang Qin Chen sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakannya lagi, kata pengrajin kuno Tianjun. Dan setelah mengatakan itu, pengrajin kuno Tianjun pun berbalik dan pergi sambil tersenyum. Melihat itu, hati Qin Chen pun tergerak. Apa yang ingin diungkapkan oleh pengrajin kuno Tianjun ini? Gumam Qin Chen. Pada hari-hari berikutnya, Qin Chen merasakan hambatan pola formasi pada bahtera bintang kuno ini. Semakin Qin Chen merasakannya, semakin dia terkejut. Dalam perjalanan menuju formasi, bakat Qin Chen sudah sangat luar biasa di jalan formasi. Namun setelah melihat pola formasi kuno ini, Qin Chen tahu betapa rumitnya interior kapal luar angkasa kuno ini. Tidak heran jika Tianjuo pun tidak akan dapat meniru kapal luar angkasa ini. Karena kapal luar angkasa ini cukup hebat. Sebab sejauh ini, meskipun dengan teknik perbaikan langit, Qin Chen bahkan belum sepenuhnya memahami salah satu pola formasinya. Meskipun pola formasi ini tampak sederhana dengan pemahaman mendalam yang berkelanjutan dari Qin Chen, dia akan menemukan bahwa setiap batasan di sini tampak biasa saja. Tetapi begitu masuk lebih dalam, setiap pola formasi tampaknya berisi seluruh alam semesta, luas dan tak terbatas. Namun Qin Chen tidak berani sepenuhnya tenggelam dalam sentimen tersebut. Karena saat ini masih ada bahaya, dan Qin Chen tidak tahu apakah akan ada iblis yang menyergap atau tidak. Penatua Tianxing dan yang lainnya tidak dapat mengirimkan berita sama sekali. Kamar dagang Lin Yuan di kota Tianyuan telah saya kendalikan. Dan jika ada orang kuat yang datang kepadaku, ingin menyergapku di sini, maka kemungkinan besar orang itu adalah pesan yang dikirim oleh pengrajin kuno Tianjun, kata Qin Chen. Dia melihat kekosongan besar partikel kosmik di luar. Dan Qin Chen berkata di dalam hatinya, dan Qin Chen saat ini sudah siap jika ada yang menyerang. 1 hari, 2 hari, 10 hari, setengah bulan, sebulan, 1 bulan setengah, dan akhirnya 2 bulan. Waktu pun berlalu 2 bulan, dan selama 2 bulan ini Qin Chen telah sangat waspada. Tetapi Qin Chen tidak menemui bahaya apapun. Suatu hari 2 bulan kemudian, bahtera bintang kuno tiba-tiba berguncang dan muncul di alam semesta yang misterius. Namun pada saat itu, boom, di ruang Qin Chen berada. Sebuah udara naga api seperti naga yang mengaum satu demi satu cahaya bintang, dan naga api yang mengaum itu langsung bergelombang. Seperti naga api yang bermain-main satu sama lain melintasi langit berbintang. Selain itu, di dalam kehampaan, pusaran spasial besar muncul secara tidak teratur dari mana-mana. Sisi kehampaan ini seperti lautan luas dengan ribuan pusaran air. Saya melihat pusaran air luar angkasa tersebar secara acak di mana-mana. Udara naga api itu terbang keluar dari pusaran luar angkasa tersebut dan kemudian menghilang di pusaran luar angkasa. Alam rahasia sumber api, kata Qin Chen. Dia menatap api besar yang kosong di depannya. Dan ini seperti memiliki perasaan seperti memasuki api teratai yang rahasia.
Alam rahasia sumber api yang legendaris, kata Qinchen seraya melihat kehampaan di kejauhan. Qinchen, disinilah markas besar Tianjuo berada. Selama Anda memasuki kedalaman misteri sumber api ini, maka Anda akan dapat melihat bintang luar Tianjuo yang tak terhitung jumlahnya. Kata guru suci Yao Guang, dia berkata dengan penuh semangat. Dia adalah murid dari Yang Mulia Mantra, dan dia secara alami pernah tinggal di kantor pusat pada hari itu. Namun kemudian karena suatu kesalahan, dia dihukum ke alam surga timur, dan lalu menjadi menteri divisi Tianjuo cabang rumah Guanghan. Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat ingin sekali kembali ke markas besar Tianjuo. Dan pada hari ini, dia akhirnya kembali sebagai ahli yang mulia. Lalu bagaimana mungkin dia tidak bersemangat di dalam hatinya?